bagaimana Mbak Febri Ya, prosedur orang yang mau meminjam tabung gratis ini, tabung oksigen gratis ini? ya. Jadi bagi masyarakat yang mau meminjam tabung itu kan memang harus mendaftarkan terlebih dahulu ke link apa namanya yang disediakan oleh Sejuta Tes ID ya di Ngelihat linknya di mana? Bitly pinjam oksi. Bitly Nah, itu pinjam Bitly pinjam oksi. Bitly pinjam oksi ya. Oke, di situ Nah, di cara situ mendaftar. Oke. mendaftar, kemudian nanti kan ada tim verifikator dari Jakarta yang kawan-kawan yang standby di Utan Kayu itu untuk melihat si calon peminjam ini asalnya dari mana, kemudian Hmm. kebutuhan tabungnya itu yang apa, kemudian si kondisi yang akan membutuhkan tabung oksigen itu seperti apa gitu kan. Nah nanti kalau sudah di approve itu baru nanti kita pinjamkan dengan syarat menandatangani surat perjanjian di atas materai 10.000. Kemudian kita juga meminta jaminan Bang berupa KTP asli. Oh, Nah, KTP ini ya. kenapa? Iya, karena ya ini mau ini ya apa namanya Antisipasi. meminimalisir karena kan mengantisipasi Nanti karena dijual lagi tabungnya ya. kepemilikan iya itu dia Bang. Iya kan? Dijual kemudian Iya. juga entah hilang kemana kan kita Padahal kita juga ini pakai untuk posisi nolong orang ya. Kan selalu ada kemungkinan orang betul memanfaatkan apa betul itu kesempatan dalam Bang. kesempitan. Jadi kita ambil kesepakatan oke kita butuh jaminan adalah KTP asli si peminjam KTP asli ya. gitu. Nah, Mbak Febri, kan Setelah tadi itu daftarnya kan pakai link ya. Nah, terus harus ya betul diperiksa, di-approve oleh Jakarta. Lah ini ya lama nggak betul. prosesnya? Nanti kalau ada yang darurat kan kalau orang butuh oksigen kan berarti memang butuh segera kan? Lama nggak Ya, itu? kalau itu kan relawan untuk responnya itu kan 24 jam, Bang. Mereka Oke, standby. Jadi setiap oke. setelah ada orang yang masuk tuh di lewat link itu langsung di telepon tuh sama pihak kawan-kawan Jakarta gitu kan. Mm-mm. Menanyakan tuh kemudian langsung kawan-kawan Jakarta mengkoordinasikan kepada kita yang di Lampung bahwa peminjam atas nama Juwendra umpamanya Iya. ini akan mengambil pukul 1 siang. Nah itu sudah langsung mereka Oh, yang oke. di Wisma sudah siap untuk menyediakan tabung yang akan Dan itu dipinjamkan oleh nggak lama dari mulai dia daftar sampai kemudian bisa di ACC enggak itu bang kira-kira berapa enggak lama? itu paling lama itu 1 jam atau setengah jam saja Oh, oke. setengah Jadi sampai 1 jam tidak saja lama karena ya. langsung direspon Termasuk tidak kalau lama. kebutuhannya itu malam hari atau tengah malam gitu. Nah, pernah Bang. Ini kan kalau kalau pendaftaran memang kita layani 24 jam Bang, tapi kalau Oke. pengambilan itu kita batasi dari jam 7 pagi ya, jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Oh. kasus kemarin ada sih yang urgent karena orang tuanya dua-duanya dalam usia 70 itu membutuhkan oksigen karena Mm-mm. memang COVID ya dan mereka tidak memiliki satupun tabung oksigen. Mereka itu datang ke Wisma sekitar pukul 20:30 lah. Jadi mau nggak mau kita juga minta tolong sama Romo yang standby di situ untuk melayani gitu kan. Oh, oke. Nah ini yang jadi kita belum bisa sampai 24 jam untuk Oke. memberikan barangnya Jadi gitu. yang mereka yang membutuhkan tapi tidak mendaftar terlebih dahulu di link yang disiapkan, ujuk-ujuk datang Mm-mm. saja ke Oh sekretariat, itu itu nggak akan tidak dilayani. tidak akan dilayani Bang. Kita Tidak tetap akan harus tertib dilayani. administrasi. Oh, oke. Ini Betul. catatan ya untuk warga yang mau Iya, minjem ya. Meskipun kenal sama betul Mbak betul. Febri juga nggak bisa ya. Oh, kita tetap Bang, kita pakai aturan Bang. Walaupun dia kawan dekat atau gimana kan Wah, kita tetap punya aturan kan kita sudah ya, infokan ya, jauh-jauh kan. Kalau lu ya. mau pinjam ya udah buruan Tertib. dulu ini daftar. Terus kalau memang umpamanya udah nih gua udah daftar gitu kan.
ya udah gue kasih ini jaminan KTP sama surat perjanjian, kan sebenarnya ada standby juga di keuskupan gitu. Ya udah nanti Ya. bisa kita kasih pinjam gitu. Di sekretariat itu ada selalu relawan yang standby. Kalau dari jam 7 sampai jam 5 sore pasti Ada. ada, Bang. Nah, jadi Ada. yang Cuman kalau sudah jam 5 sore sampai malam itu kan yang standby Romo sama suster, nggak mungkin akan kita oh repotkan terus itu. iya iya. Jadi Gitu. memang hanya pada jam kerja ya untuk Iya, pengambilan. pada jam Itu kerja, diambil ya, betul. bukan diantar, diambil. Ada kasus yang memang keluarganya tuh semua terpapar COVID, kita pernah antar sekali ya. Tapi rata-rata itu kan yang kemarin minjam itu mereka mengambil sendiri karena kan yang ibaratnya apa ya, keluarga yang belum terpapar dan sehat gitu loh, yang standby untuk ini itu buat keluarganya gitu. Iya iya. Itu dipinjamkan dalam kondisi tentu ada oksigen ya, terisi ya. Ya, ada isi oksigennya. Lalu berapa lama dia boleh meminjam itu? Sampai habiskah atau gimana? Ya, jadi 5 kalau peminjaman tabung itu dikasih waktu 5 hari sampai 6 hari, Bang. Setelah itu mereka bisa mengembalikan. Nah, tapi kalau memang masih membutuhkan, mereka mengajukan kembali peminjaman. Nah, tabung oksigen 1 meter kubik itu kan kebutuhannya cuma untuk 4 jam saja. 4 jam normal. Nah, setelah itu mereka harus mencari depo pengisian oksigen kembali ya untuk isi ulang gitu. Jadi yang kita pinjamkan awal itu sudah ada isi oksigen. Tapi ketika mereka pakai katakanlah 4 jam habis, mereka cari sendiri oksigennya. Tapi tabungnya bisa mereka pakai sekitar 5 sampai 6 hari tadi. Gitu ya? Betul, 5 sampai 6 hari, betul seperti Jika itu. 5 sampai 6 hari ternyata masih butuh, mengajukan lagi peminjaman untuk termin berikutnya. Mengajukan lagi peminjaman, betul. Nah, seperti itu. Nanti sudah selesai mengembalikannya dalam keadaan kosong atau terisi? Nah, ya ini kan harapan kita ya, Bang. Karena kerja kita ini kan kerja swadaya, Bang. Nggak disupport, nggak atau dapat subsidi dari pemerintah atau negara. Ini patungan, benar-benar patungan untuk ngisi oksigen 20. Kemarin aja kita patungan. Nah, harapannya nanti kalau ada warga yang mengembalikan ya diisi kembali supaya bisa dipinjamkan kembali untuk yang membutuhkan gitu. Tapi kalaupun tidak diisi, kan sekarang kan banyak tuh yang kebingungan mengisi di depo mana, semuanya kan serba kosong. Nah, itu boleh si peminjam berdonasi ke rekening yang sudah diterakan di Pantau COVID Lampung kan ya. Nah, mereka bisa berdonasi di situ, nanti uang donasinya itu akan kita gunakan untuk operasional atau mengisi oksigen yang tabung oksigen yang kosong, kemudian juga operasional untuk relawan gitu, Bang. Oke. Mbak Febri, jadi selama ini sejauh ini patungan teman-teman aktivis patungan, Bang. tergabung di koalisi ini. Betul. Kenapa sampai akhirnya memutuskan swadaya gitu? Kenapa misalnya tidak meminta support dari pihak tertentu termasuk pemerintah misalnya? Ya. Jadi kalau kita mau meminta support dari pemerintah itu kan prosedurnya pasti akan ribet, Bang. Dan kita juga jadi gimana ya? Siapapun boleh sih memberikan support. Yang penting tidak terikat dalam satu satu organisasi partai atau pemerintah. Kita ini kan independen, Bang. Jadi apa yang bisa kita galang ya kita galang dengan mengatasnamakan independensinya itu. Terus kalau kita mau mengajukan ke pemerintah, kita itu alurnya harus nunggu anggaran lah, buat proposal lama lagi itu, ya. Bang. Sedangkan ini orang lamaan itu. Iya. Jadi kita biayanya kan memang patungan, kemudian juga kita buka donasi, siapapun boleh berdonasi, dan itu nanti kan jelas juga kita sampaikan uang-uang yang masuk dalam rekening donasi itu nanti akan kita sampaikan ke publik penggunaannya gitu kan. Terus warga yang itu tadi peminjam yang tidak
tidak memiliki tidak memiliki akses untuk pengisian tabung oksigen, itu kan bisa berdonasi lewat nomor rekening, atau kalau seandainya ada warga memang mereka tidak punya nomor rekening, itu boleh memasukkan ke dalam kotak amal yang disiapkan di Wisma gitu kan, supaya memudahkan lah untuk semuanya bisa diakses gitu. Dan harapannya juga itu tadi, kita itu ingin sekali mendapatkan berita pada saat mereka mengembalikan itu orang tuanya atau saudaranya atau kerabatnya itu sudah pulih atau sehat. Sembuh, gitu. ya. Sembuh. Ya. Nah, ini tadi barusan saya dapat info dari kawan-kawan relawan bahwa atas nama Odia Dewi itu ibunya sudah pulih. Jadi ini jadi senang ya, jadi semangat buat jadi kita merasa gitu. bahwa Tapi kalau, bantuan tersebut bermanfaat ya. Betul gitu. Dia pinjam selama 3 hari dan alhamdulillah orang tuanya sudah sehat gitu kan. Itu luar biasa sekali lah. Terus ada juga sih kisah kayak beberapa hari yang lalu ya, sekitar 3 hari yang lalu ada 3 peminjam yang batal mengambil tabungnya, itu sudah di ACC sebetulnya, sudah di approve, tetapi mereka batal karena pada saat mau berangkat itu keluarganya sudah meninggal gitu. Oh enggak, innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu yang kita juga gimana ya gitu kan, jadi agak ada rasa kecewa dan kecil hati juga gitu loh, kita ternyata tidak bisa membantu maksimal gitu. Ya tapi ini adalah upaya yang kita lakukan, meskipun kecil harapannya bisa memberikan dampak yang baik gitu kan, karena kalau kita mau maksimal juga dengan keterbatasan ini tidak mungkin gitu loh Bang. Iya. Gitu Bang. Tapi saya percaya nggak ada yang kecil ya. Tindakan kemanusiaan itu apapun itu ya, itu pasti bermanfaat dan bernilai besar ya, terutama bagi yang mendapatkan manfaatnya. Ya. Oke, tadi katanya ada cerita-cerita apa lagi seputar peminjaman tabung ini yang lain? Oh ya, banyak Bang kisah-kisah suka dukanya itu, terutama relawan respon gitu, admin respon gitu kan, ditelepon dari kan 24 jam tuh ya, dibuka layanan pendaftaran itu, ada yang 2:30 pagi ditelepon gitu kan, kemudian jam 2 malam ditelepon gitu, ada yang di rata-rata nanya. Itu nomor teleponnya relawan yang ada di Lampung atau di Jakarta? Di Lampung Bang. Kalau relawan respon ya, admin respon itu di Lampung tinggalnya. Kalau yang verifikatornya itu di Jakarta. Nah itu rata-rata mereka itu ditanyain adalah oleh si peminjam itu apakah bisa mengisi tabung oksigen, apakah bisa menjual tabung gitu kan. Terus ada yang dimarah-marah juga ya, kelucuan-kelucuan itu banyak sekali gitu loh. Ya tapi ya tidak mengecilkan hati kawan-kawan, namanya kan situasi panik ya, para peminjam itu kan dalam situasi panik yang kita memaklumi kalau misalnya ada yang marah, ada yang sungut gitu kan, ada yang malah maki-maki, ya itu alumrah lah gitu. Sukanya gitu, apa? Itu kan yang dukanya tuh. Ya kalau sukanya itu ya itu tadi kabar-kabar baik gitu kan. Kabar baik ya. Kabar baik pada saat mengembalikan keluarganya sehat, kemudian kabar baiknya pada saat mengembalikan terisi kembali gitu kan, itu juga bagian dari kabar baik gitu. Mbak Febri, beberapa hari yang lalu kan saya baca juga postingan di grup-grup WhatsApp ya, ada rekrutmen untuk relawan pantau COVID-19 Lampung. Ya. Nah sebenarnya apa kebutuhan relawan-relawan ini perlu ditambah itu? Apa yang perlu mereka kerjakan sebenarnya? Kebutuhan pekerjaan apa? Iya, jadi kita ini kan kalau dikatakan terbatas relawan, ya memang terbatas. Tapi kalau jumlah orang yang tergabung dalam koalisi banyak, ya memang banyak gitu. Tapi yang memiliki waktu untuk bergerak di peminjaman tabung oksigen ini memang masih terbatas, Bang. Ya, maksud saya, saya potong. Tadi kan misalnya tabung memang sudah ada. Lalu kalau orang perlu tabung umumnya mengambil sendiri.
Betul. Nah, Nah, relawan yang relawan ini akan apa mengantar tugas? ini. Oh, yang nganter-nganter. Nah, yang Ah, antar kan ada juga yang ingin darurat tuh. Mereka minta oke. tolong diantar. Ini kan kita belum ada. Oke. Belum ada yang siap untuk itu. Yang kedua adalah itu tadi apa namanya shift untuk pergantian personal pada saat misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Ini kan kadang-kadang kawan-kawan yang di keuskupan atau di Wisma ini kan mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka harus melayani mungkin jamaat mereka gitu kan ya. Nah ini kan butuh orang yang bisa juga menggantikan gitu. Nah kita tidak bisa mengandalkan kawan-kawan yang di Wisma. Kita harus cari alternatif relawan yang bisa membantu untuk shift tertentu gitu. Kemudian pada saat malam, kalau kita buka layanan malam hari dari jam 7 sore umpamanya sampai jam 9, ini juga butuh orang gitu. Nggak mungkin kita harus merepotkan para rohaniawan atau apa namanya suster-suster yang ada di Wisma itu gitu, Bang. Dan Apalagi nanti juga mau ada pada penambahan saat ya, penambahan betul, tabung dan Bang. sebagainya. Oke. Ya. Nah, kalau di Pringsewu ini sebenarnya sudah ada relawan, Bang. Jadi ada anak-anak seniman di Pringsewu yang tergabung dalam Ramones Art. Mereka siap menjadi relawan. Nah, nanti tabung untuk hub itu istilah yang kita pakai untuk lokasi penempatan tabung itu akan dikelola oleh kawan-kawan di Ramones Art Pringsewu itu nanti. Oke, oke. Gitu, Kapan Bang. yang di Pringsewu nanti nunggu yang bantuan dari Jakarta datang ya? Ya, insya Allah besok dikirimkan, Bang. Oke. Sekarang relawannya sudah ada berapa banyak, Mbak Febri? Kalau relawan tabung oksigen ini ada sekitar kurang lebih 12-an orang lah, Bang. Oh, oke. 12 Tapi orang. Itu bekerja secara termasuk, bergantian ya? iya, bekerja secara bergantian 12 orang. Itu termasuk yang kita hitung satu orang di Pringsewu ya. Nanti yang lain-lain Ya. Pringsewu kan akan nambah orang lagi gitu. Baik, baik. Oke, Mbak Febri, luar biasa kegiatan pantau COVID-19. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemerintah atau siapapun dalam kesempatan yang sangat baik ini. Ya, kalau kami dari Pantau COVID-19 Lampung, ya mengajak ke kita semua lah ya, baik itu masyarakat maupun pemerintah, bahwa situasi COVID ini kan, situasi pandemi ini tidak tahu akan berakhir kapan gitu kan. Yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan dari kita untuk tetap menjaga prokes agar kita tidak terpapar gitu Bang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita dengan hal kecil apa yang kita miliki itu bisa kita gabungkan bersama-sama dan kita sumbangsihkan kepada orang yang membutuhkan, itu juga akan lebih bermanfaat gitu. Kalau menurut saya di situasi seperti ini kita lebih baik sedikit berbicara tapi lebih banyak bekerja, itu yang Oke. terpenting Bang sekarang Bang. Jangan marah-marah aja ya. Iya Bang. Iya kan? Lebih baik sedikit ya yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain itu lebih bermanfaat Iya. daripada Iya. kita hanya ribut merutuki kegelapan ya. Ribut betul, banyak berretorika, itu udah Ya, nggak saatnya cocok kita untuk situasi. bersatu menggalang solidaritas. Betul Bang. Itu Oke. Bang. Ada lagi Mbak Febri? Nah, ada satu lagi Bang sebetulnya Ya. Bang yang menarik, yang ini bisa menjadi memotivasi untuk kita, bahwa di Pantau COVID Lampung ini kan, Pantau COVID-19 Lampung ini tidak membedakan suku, agama, ras, bahkan kasta gitu kan. Iya. Nah, Karena ini COVID-nya juga kan yang nggak pandang bulu virusnya. iya Iya, benar nggak virusnya. milih-milih dia. Betul. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita nggak perlu tanyakan apa agama, sukumu, kalau kita bisa Iya, membantu. Itu iya. pesannya dari Gus Dur itu Bang, kita pakai terus tuh Bang. Betul, betul. Jika kau berbuat baik, orang tidak peduli apa agamamu. Agamamu Bang. Iya. Iya Bang. Karena kemanusiaan itu universal dan itu milik semua. Dan Islam Iya. itu
rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya umat Islam, tapi Bang. seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, Bang. Termasuk satwa-satwa juga kita bisa bantu-bantu. Iya. Baik, Mbak Febri Lia Ekawati, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Saya tahu Anda sedang berlibur dan tentu harus full dinikmati suasana di rumah karena tidak bisa lama-lama, harus segera kembali ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung begitu banyak orang yang membutuhkan pikiran dan tenaga Anda. Semoga tetap sehat, tetap semangat, jangan letih, jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik. Amin. Semoga diberikan kesehatan untuk kita semua, termasuk keluarga Bang Jue. Amin. Oke. Makasih Mbak Febri, salam buat keluarga. Terima kasih Bang. Salam juga buat teman-teman pantau COVID Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.